selamat pagi semua kelas 8. Apa kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Sekarang kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran dari Ibu Rara mengenai pelajaran IPS di kelas 8 ini. Simak yuk bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai segala sesuatu dengan doa. Silakan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita melihat materi pagi ini, ada baiknya kalian melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Kegiatan pagi ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian diminta untuk memecahkan sebuah masalah dari kasus yang ada, dan kalian bisa mendapatkan kasus tersebut dari gambar yang ibu sajikan. Nanti kalian membuat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tujuan pembelajaran pagi ini yang pertama menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek geografi dengan tepat. Kedua, menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek ekonomi dengan baik. Ketiga, menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek pendidikan dengan benar. Keempat, menyajikan hasil laporan diskusi mengenai pengaruh perubahan masyarakat pada aspek geografi, ekonomi, dan pendidikan masa dulu dan masa sekarang. Yang terakhir adalah memiliki nilai-nilai religius, kerjasama, dan tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Anak-anak, kalian bisa lihat di samping ya dari tulisan tersebut terdapat poster propaganda Jepang, di mana di sini Jepang membawa slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Jepang masuk ke Indonesia dengan membawa janji-janji manisnya, yaitu melalui politik propagandanya, yang dimana Jepang sendiri ya berjanji bahwa akan membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan Belanda. Nah, maka dari itu rakyat Indonesia menyambut gembira kedatangan Jepang. Tetapi sesungguhnya Jepang datang ke Indonesia hanya untuk menjadikan Indonesia basis militernya ya, di mana mereka tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar ya bagi Jepang dalam mempersiapkan diri untuk melawan sekutu. Kenapa bisa begitu? Karena Jepang kita tahu ya, mereka sebelum terjadinya penjajahan ya yang dilakukan Jepang di tahun 1930-an, Jepang sendiri melakukan ekspor ke Indonesia ya, di mana mereka melaksanakan politik dumping. Nah, rakyat Indonesia itu sangat senang akan produk-produk Jepang. Nah, dari sini Jepang bisa mengetahui bahwa di Indonesia sebenarnya banyak sekali sumber daya alam dan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia yang bisa mereka manfaatkan dalam perang menghadapi sekutu. Itulah alasan mengapa Jepang bisa masuk ke Indonesia. Datangnya Jepang ke Indonesia membawa dampak pada segala aspek kehidupan masyarakatnya. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi, yaitu dengan adanya tanaman jarak ya. Pada zaman kolonial, tanaman yang ditanam adalah tanaman yang membawa keuntungan bagi pemerintahan kolonial, di mana tanaman ini biasanya diekspor. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau mengisi kas negara kolonial. Tetapi pada zaman Jepang hal ini diganti, di mana tanaman yang ditanam adalah tanaman jarak yang sekali lagi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan perang Jepang ya. Tanaman jarak, bijinya tersebut diambil karena menghasilkan minyak ya. Minyak di sini digunakan sebagai pelicin alat-alat senjata Jepang ya. Kemudian dampak berikutnya pada aspek geografi, yaitu di mana diadakannya kegiatan migrasi. Kegiatan migrasi ini Jepang
membawa masyarakat Indonesia ke segala penjuru Nusantara ya. Kemudian sampai dengan ke luar negeri, ada yang dikirim sampai ke Thailand, Vietnam, Myanmar dan sebagainya. Pastinya mereka ini akan dijadikan atau dimanfaatkan tenaganya untuk menjadi tenaga-tenaga Romusa. Bahkan ada yang dijadikan tentara perang ya. Romusa kita tahu adalah pekerja paksa yang dimana mereka tenaganya diperas tetapi tidak diupah dan diberikan makanan yang tidak layak oleh Jepang ya. Seperti kita tahu adanya nasi kepal ya. Jadi pekerja Romusa ini hidupnya sangat memprihatinkan, padahal Jepang awalnya memberikan janji kalau mereka ingin mengikuti kebijakan Jepang, mereka akan digaji lalu akan diberikan pendidikan yang layak, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, para pekerja ini, Romusa ini membangun jalan ya, contohnya membangun jalan, membangun infrastruktur yang diperlukan oleh Jepang dalam menghadapi sekutu, seperti membangun benteng, membangun gua dan lain sebagainya. Itulah perubahan dalam aspek geografi. Berikutnya adalah perubahan dalam aspek ekonomi. Nah, pada gambar kalian bisa melihat ya, ketiga orang ini mengalami yang namanya busung lapar. Kenapa bisa terjadi? Karena pada masa Jepang kegiatan ekspor dilarang ya, kegiatan berhubungan dengan negara-negara luar dilarang, terutama negara-negara barat. Nah, hal ini menyebabkan rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi mengalami kemunduran. Nah, saking mundurnya, untuk membeli pakaian yang tadinya murah ya, itu tidak bisa lagi. Jadi masyarakat Indonesia memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti penggunaan karung goni untuk celana, bahkan ikat pinggang bisa menggunakan pelepah pisang ya anak-anak. Nah, dari itu juga maka banyak sekali timbulnya kematian. Kenapa? Karena terjadinya kelaparan ya. Contohnya adalah kasus di Wonosobo di mana 50% penduduknya mengalami kematian. Ya, selain itu dampak yang ditimbulkan dalam aspek ekonomi ya pastinya selain kelaparan, kematian, pastinya munculnya penyakit-penyakit sosial seperti adanya atau timbulnya gelandangan, tingkat kriminalitas yang tinggi dan lain sebagainya. Inilah perubahan dalam aspek ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, setelah kalian melihat perubahan dalam aspek geografi dan ekonomi, sekarang kita masuk ke dalam perubahan dalam aspek pendidikan. Pada masa Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran, ya, di mana anak-anak ini diberikan kesempatan bersekolah, namun waktunya lebih banyak digunakan dalam latihan militer. Seperti kita tahu, pada zaman pendudukan Jepang, ya, ke Indonesia, bahasa Jepang menjadi bahasa utama ya di sekolah-sekolah dan bahasa Indonesia menjadi bahasa keduanya ya. Lalu anak-anak ini dilatih untuk bisa baris berbaris dan bahkan memegang senjata. Dan selain itu pada masa pendudukan Jepang dalam segi pendidikan anak-anak ini dilatih untuk melakukan sekere atau penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dimana mereka memukulkan badan menghadap matahari atau menghadap Tokyo, lalu melakukan Taiso yaitu gerakan senam Jepang, dan banyak lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang digunakan sebagai propaganda Jepang dalam menerapkan budaya mereka, bahkan di segi-segi pendidikan juga mereka terapkan. Seperti itulah perubahan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan geografi pada masa pendudukan Jepang. Pelajaran kita pada hari ini yaitu pesan moralnya berupa sebagai pelajar harus terus berjuang untuk mengejar cita-cita, terus kobarkan semangatmu ya anak-anak. Jadi selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita miliki.